Dan Nabi kalau sujud itu Pak, ya, tangannya bacaan dalam ruku dan sujud itu hukumnya sunnah. Namun sebagian ulama mengatakan itu hukumnya wajib. Orang nih sholat 2 rakaat, sama-sama sholat tahiyat masjid, tapi pahalanya bisa beda. Apa yang menyebabkan seperti itu Pak? Faktor-faktor yang menyebabkan bisa saja berbeda pahalanya. Padahal dua-duanya sama sholat tahiyat masjid. Kemudian kita lanjutkan akhwal Islam. Lalu ia sujud dan ia kokohkan jidatnya di tanah. Dalam riwayat yang lain, Nabi apabila sujud, beliau mengokohkan tangannya dan bertelekan dengan tangannya. Jadi ketika sujud itu kita bertelekan dengan tangan dan jidat pun dikokohkan di atas apa? Di atas tanah. Dan Nabi kalau sujud itu Pak, ya, tangannya itu sejajar dengan telinganya. Dalam satu riwayat yang lain sejajar dengan pundaknya. Dan beliau angkat sikunya sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Itu kalau lagi sholat sendiri. Kalau lagi sholat berjamaah jangan Pak, kasihan. Tetangganya susah nanti. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Dan dalam sujud, ikhwatul Islam, Nabi menyuruh i'tidal dalam artian pertengahan. Jangan sampai terlalu pendek sampai perutnya nempel dengan pahanya. Dan jangan sampai terlalu panjang kayak orang mau tidur. Ya, tapi pertengahan antara itu. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Lalu ia duduk di antara dua sujud. Dan ia menegakkan tulang punggungnya. Ya. Tidak disebutkan di sini bacaan-bacaannya, sehingga dijadikan dalil oleh jumhur bahwa bacaan dalam ruku dan sujud itu hukumnya sunnah. Namun sebagian ulama mengatakan itu hukumnya wajib. Allahu a'lam. Nah ini akhwal Islam, ya. Tentunya fikih sholat secara terperinci ya butuh waktu Pak, tersendiri. Karena perincian-perinciannya dan apa dalil-dalilnya itu cukup lama ya kalau disyarah satu persatu. Kita lanjut hadis berikutnya. 537. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah SAW yaqul Inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyuru salatihi tusu'uha thumunuha subu'uha sudsuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang selesai dari sholatnya, ternyata hanya ditulis pahalanya 1/10 saja. Ada lagi yang ditulis 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada yang 1/4, ada yang 1/3, ada yang setengah. Subhanallah. Artinya Pak, ada orang misalnya dua orang nih sholat 2 rakaat, sama-sama sholat tahiyat masjid, tapi pahalanya bisa beda. Yang satu dapat sempurna, yang satu mungkin cuma dapat setengah. Apa yang menyebabkan seperti itu Pak? Banyak faktor. Faktor yang pertama keikhlasan.
Semakin ikhlasnya full, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang keikhlasannya, semakin sedikit juga pahalanya. Faktor yang kedua, kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Semakin sholat seseorang itu sesuai dengan sunnah Rasul, semakin besar pahalanya. Semakin kurang sesuai dengan sunnah Rasul, semakin juga kurang. Faktor yang ketiga apa lagi Pak? Kekhusyuannya. Semakin seseorang khusyuk dalam sholatnya, semakin besar pahalanya. Semakin kurang khusyuk dalam sholatnya, semakin juga kurang apa? Pahalanya. Makanya kekhusyuan orang berbeda-beda tidak Pak? Iya. Ada orang dari awal sholat sampai akhir sholat nggak khusyuk tuh Pak. Pikirannya terbang entah kemana, ke kantor, ke pasar, kuliner. Tapi ada orang yang sholatnya dia selalu ingat Allah, tunduk, ya, begitu khusyuknya. Maka tidak mungkin sama pahalanya antara yang ini dengan yang itu, nggak mungkin sama. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah itu ya di antara faktor-faktor yang menyebabkan bisa saja berbeda pahalanya. Padahal dua-duanya sama sholat tahiyat masjid. Sama-sama sholat maghrib. Sama-sama sholat isya. Tapi pahalanya bisa beda. Maka dari itulah ya akhwal Islam, kewajiban kita adalah bagaimana caranya agar pahala kita sempurna, Pak. Ya. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara mempelajari bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat apa? Melihat aku sholat. Ya. Yang kedua kita berusaha perhatikan Pak kekhusyuan kita. Ya. Dengan cara apa? Kata Ibnu Qudamah, di antara perkara yang membantu kita khusyuk, yang pertama yaitu memahami apa yang kita baca dan menghayatinya. Ketika kita ucapkan takbir Allahu Akbar, maka kita pahami makna Allahu Akbar. Dan kita hayati betul. Dan kita rasakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu insya Allah khusyuk. Ketika baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita paham, kita hayati. Ya, sampai betul terasa di hati kita. Maka insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa apa? Khusyuk dalam sholat kita. Ya. Akhwal Islam, saudaraku seiman.